Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam tayangan Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka di Ramadan kali ini 1443 Hijrah. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini, baik qiyam di malam-malam Ramadan, interaksi dengan Al-Quran, siam kita, puasa kita, amalan maliyah kita, infak, zakat, sedekah, dan seluruh amalan yang mengisi bulan mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insya-Allah. Teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan memasuki pembelajaran baru seperti yang Anda pernah sampaikan. Dan kita bagi dari permintaan Anda dimaksud kepada 3 bagian pembahasan insya Allah yang ditampilkan di Ramadan 1443 Hijrah ini. Mulai dari 10 hari pertama kita mencoba untuk belajar tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Kemudian kita berharap selanjutnya memasuki pembahasan tentang perjalanan kehidupan para nabi dan rasul yang melahirkan keteladanan yang menginspirasi kita semua, dan kita berharap akan ditutup dengan pembahasan tentang akhir zaman sesuai dengan informasi yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di edisi kali ini kita akan mencoba membahas turunan tentang pembahasan perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah bertugas berkehidupan di bumi, sehingga diharapkan dari perjalanan kisah dan misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu dapat memberikan pencerahan kepada kita, informasi yang inspiratif, dan dari situ kita bisa menata kurikulum kehidupan, belajar dari apa yang telah mereka tunjukkan. Salawatullahu alaihim wasalamuhu jami'an. Teman-teman sekalian, kita akan memulai dengan satu informasi yang sangat mencerahkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ada 21 jilid yang beliau hadirkan dalam informasi yang sangat kaya, literasi yang sangat luas, dan sangat menginspirasi dalam kitab ini. Dan tentunya apa yang akan kita pelajari pertama kali adalah tentang nabi pertama yang bertugas di bumi sekaligus menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas sebagai khalifah di bumi sekaligus juga membawa pesan-pesan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkannya, menghamba kepada Allah, dan menunaikan segenap apa yang Allah perintahkan secara komprehensif sesuai dengan kemampuan yang telah Allah tetapkan. Teman-teman, kita mulai kisahnya di halaman 112 jilid pertama dari kitab ini, dari 21 jilid yang beliau tampilkan. Dan tentu kita akan padukan juga dengan beberapa kitab-kitab yang lain dan juga informasi yang sangat otentik yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di halaman 112 di kitab ini ada informasi yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang tersambung pada satu sosok yang luar biasa, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Informasi ini adalah satu tafsiran, kalau kita bisa bacakan,
dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu dari kalangan malaikat dan jin bahwa Allah akan mencipta dan menugaskan makhluk baru sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahamilah, renungkanlah ketika Rabbmu memviralkan, menyampaikan kepada kalangan makhluknya dari malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, bahwa aku, kata Allah, sungguh akan menugaskan makhluk baru sebagai khalifah di bumi, membawa misi khusus yang telah Allah tetapkan. Lantas malaikat memohon kepada Allah untuk diberikan pencerahan, istiksyaf, meminta oleh Allah dicerahkan, diberikan informasi, ya Allah, bagaimana fungsi ini diemban oleh makhluk yang Engkau ciptakan itu? Apakah akan berpotensi menghadirkan kerusakan, pertumpahan darah, dan juga aspek-aspek lain yang kontraproduktif? Sementara Engkau ciptakan kami, malaikat, itu concern untuk ibadah. Maksud malaikat, kata para mufassir, jika memang tujuan sebagai khalifah di bumi ini puncaknya adalah ibadah, maka malaikat selama ini banyak beribadah kepada Allah. Maka meminta pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bentuk pernyataan, bentuk protes atau bentuk keberatan, tidak. Ada sebagian yang menurut para ulama tafsir kurang tepat memahami sehingga dikesankan ini sebagai bagian dari bentuk protes atau keberatan. Tidak. Ini bukan bentuk keberatan, bukan bentuk protes, tapi lebih dalam bentuk penghambaan kepada Allah untuk meminta pencerahan, hikmah, ilmu, pengetahuan yang kiranya malaikat belum sampai ke sana. Nah, pertanyaan yang terbesarnya adalah bagaimana inti dari klarifikasi atau inti dari permintaan pencerahan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menampilkan satu informasi yang mengesankan sifat-sifat kontraproduktif, seakan-akan ada pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Apakah itu diilhamkan oleh Allah sebelumnya, atau ada informasi yang sampai kepada malaikat sebelum penugasan itu dilakukan dari penciptaan makhluk yang baru ini? Ada ragam versi di antara sekian banyak pendapat para ahli tafsir, dan cukup menarik ragam pendapat atau tafsiran dari para ulama tafsir ini, sampai salah satunya kita mendapati keterangan yang disampaikan oleh satu tokoh mulia yang sangat luar biasa, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita bacakan. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan, waqala Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan, wa kanatil jinnu qabla Adam bi alfi amin. Sebelum diciptakannya makhluk baru yang bernama Adam itu alaihissalam, telah ada jin yang bertugas di bumi selama 2000 tahun kurang lebih sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Jadi kalau kita lihat alurnya, itu malaikat tercipta lebih dulu, kemudian ada jin. Nah, jin ini dimula penciptaannya ditempatkan juga untuk beraktivitas di bumi. Kurang lebih mereka sudah beraktivitas selama 2000 tahun sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Maka fasafakud dima, yang mereka lakukan ternyata banyak melakukan kerusakan-kerusakan, pertumpahan darah, ya, banyak berbuat yang kontraproduktif dari misi yang Allah embankan kepada mereka. Intinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dikerjakan sampai pertumpahan-pertumpahan
darah. Faba'atsallahu ilaihim jundan minal malaikati fataraduhum ila jazairil bukhar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mengarahkan para jin ini, mengalihkan mereka dari tugas-tugas yang ada di bumi itu ke wilayah samudra. Maka dibawalah mereka, dipindahkan ke wilayah samudra. Bahkan nanti di keterangan yang lain ada satu kalangan di antara jin-jin yang kemudian diusir itu oleh para malaikat, dijauhkan dari kehidupan di bumi, daratan khususnya, diarahkan kemudian khusus ke wilayah samudra, di lautan itu. Ada satu dikisahkan, dituliskan, dan termasuk di kitab ini juga disampaikan, satu yang kemudian dibawa ke alam langit di masa-masa itu. Itulah yang kemudian diharapkan bisa belajar dari ketakwaan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu patuh, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan jin ini itu belajar kemudian dari kehidupan malaikat, dari bagaimana ketakwaan penghambaan malaikat, sampai berusaha memperbaiki diri, beribadah secara maksimal, secara kuat, mendekat kepada Allah, sampai dia viral di alam langit dengan sebutan Azazil, makhluk yang terhormat, hamba yang sangat taat. Azazil inilah yang berasal dari kalangan jin. Nah, menariknya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah akan menugaskan makhluk baru sebagai pengganti. Nah, jadi khalifah di sini dipahami oleh Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dan juga tidak sedikit para mufassir yang memahami makna khalifah ini kembali kepada akarnya dari kata khalafa yakhlufu, sesuatu yang saling menggantikan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab ini pun di jilid yang pertama di halaman 111-nya juga memberikan tafsiran seperti yang kami maksudkan. Kalau kita bacakan, fa akhbara ta'ala annahu khataba al-malaikata qailan lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah mengkhitab, menyampaikan pada para malaikatnya dengan berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan mencipta, menugaskan di bumi itu seorang khalifah. Nah, khalifah ini apa maksudnya? Maka dituliskan oleh beliau informasinya, a'lama bima yuridu an yakhluqa min adama wa dzurriyyatihi alladzina yakhlufu ba'dhum ba'dha. Allah menginginkan, menginformasikan kepada para malaikat bahwa makhluk ini ketika ditugaskan di bumi akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Jadi dari sekian ragam makna khalifah itu, makna pertama yang paling pokok adalah yang akan saling menggantikan. Artinya ada kesan, dua kesan yang dibangun di sini dari sifat saling menggantikan ini. Satu, seperti penafsiran tadi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, Adam pertama kali diciptakan memang untuk menggantikan makhluk yang sebelumnya hadir di bumi, beraktivitas dari kalangan jin yang diusir kemudian oleh para malaikat ke wilayah samudra, wilayah lautan, karena kebiasaannya yang buruk untuk saling menumpahkan darah. Karena itulah kemudian malaikat mengonfirmasi ketika akan ada yang ditugaskan kembali menggantikan ini khalifah fil ardi, di bumi ini, dengan tugas untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, maka muncullah kemudian kesan pencerahan tadi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, apakah akan ditugaskan di bumi ini makhluk yang nanti cenderung akan berulah lagi? Ya, boleh jadi menumpahkan darah lagi, akan merusak lagi, karena pengalaman sebelumnya dari para jin itu ketika bertugas di bumi kecenderungannya merusak. Ini yang dimaksudkan. Dan kesan yang kedua yang terbangun adalah sekalipun Adam nanti akan bertugas di bumi, maka kehidupannya tidak abadi, akan saling menggantikan dari keturunannya. Ini yang dimaksudkan. Adam meninggal, keturunannya akan meneruskan kembali. Keturunan meninggal, generasi kemudian lahir, terus sampai kehidupan berakhir. Dan nanti semua keturunan Adam yang berkehidupan meneruskan risalah yang dibawa kakek moyangnya ini, kita semua, sampai kehidupan berakhir.
Maka itu yang disebut dengan Bani Adam, anak keturunannya Adam alaihi salam. Disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kita, teman-teman sekalian, ingin memberikan gambaran bahwa informasi yang disampaikan oleh para mufassir kepada kita, termasuk referensi awal, penciptaan makhluk pertama dari kalangan manusia yang disebut dengan Bashar itu, yang diberi nama dengan Adam alaihissalam itu, diinformasikan bahwa ia akan membawa tugas pertama adalah menggantikan risalah yang pernah diemban oleh kalangan tertentu dari makhluk yang berasal dari kalangan jin itu, yang kemudian tidak mewujudkan misi itu dengan sempurna, lantas banyak berbuat keburukan di muka bumi dengan pertumpahan darah, perselisihan, kerusakan, sehingga mereka diusir oleh para malaikat ke wilayah lautan atau kemudian wilayah samudra. Dan ditugaskanlah Adam alaihissalam untuk menggantikan tugas itu dan akan saling menggantikan di antara keturunannya, membawa risalah dimaksud sampai kehidupan di bumi ini berakhir menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk yang dicipta ini disebutkan oleh Allah materinya khusus, beda dengan sebelumnya, beda dengan jin, beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, di hadis Muslim nomor hadis 2996, dikonfirmasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanyakan mimma khuliqatil malaikah, Nabi menjawab khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan yang pertama dari cahaya. Kemudian wa khuliqal jannu min marijim min nar. Diciptakan kemudian para jin itu dari api yang bergolak. Ini konfirmasi dari Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin diciptakan oleh Allah sebelum manusia dari api yang bergolak. Ini bukan malaikat, bukan jin, tapi dinamai oleh Allah dengan nama Bashar. Di kalimat pertama yang disebutkan Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran dibentuk tunggal, dan Bashara ini bentuk dual sekali disebutkan. Kita berpindah ke Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Maka Allah sampaikan makhluk ini disebut dengan Bashar untuk menunjukkan perbedaan materi dengan makhluk yang sebelumnya. Bashar adalah tampilan kulit yang indah, tampilan luar yang halus, yang lunak, yang lembut, dan bahan materinya diciptakan oleh Allah min salsal, dari bagian kulit terluar dari al-ard, dari bumi itu sendiri. Jadi ini menarik. Tugasnya, ini istimewanya. Tugasnya ditugaskan di bumi, dan materi bagian dari penciptaannya, bagiannya juga diambil dari bagian terluar dari lapisan bumi. Kadang disebut dengan tinun lazib, kadang disebut dengan solsol, ya, dan itu semua merupakan saripati atau bagian-bagian lapisan dari tanah, dari bumi. Samrah, kadang disebut dengan tanah yang kemerahan. Karena itulah kemudian sifat-sifat tanah berada dalam diri manusia. Lapisan-lapisan tanah berada dari bumi dan tertanam pada manusia, berasal dari lapisan tanah dan kembali ke tanah untuk dikuburkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata yang merangkum ini semua, lapisan-lapisan tanah, sol-sol, tinin lazib, turab, dan lain sebagainya, itu ada satu diksi yang mencakup keseluruhannya. Satu kata. Kata itulah yang disebut dengan Adam namanya. Adam. Sehingga Adam disebut Adam, summiya Adamu Adaman, dinamakan dengan Adam untuk memberikan kesan bahan materi penciptaannya. Asal materi penciptaannya yang membedakan dengan jin dan malaikat yang telah tercipta sebelumnya. Sehingga para mufassir mengatakan dan ahli bahasa menegaskan Adam min adimil ard, min adimil ard, dari lapisan-lapisan tanah. Terhimpunlah kemudian karakteristik manusia dari lapisan yang dimaksudkan.
Maka dari darahnya yang merah itu, wajahnya yang kadang kemerahan itu, sifat-sifat karakteristiknya, ada yang tanahnya bersih keadaan dirinya, yang lembut, yang menghitam, yang coklat dan sebagainya. Ada karakteristik yang terbawa dalam kehidupan kita dan unsur-unsur saripati itu tertanam dalam jiwa kita. Itulah Adam. Karena itulah kemudian ketika diperkenalkan, diberikan pengetahuan, namanya disebutkan oleh Allah di ayat 31. Wa 'allama Adamal asma. Maka diajarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam bekal-bekal pengetahuan yang dibawa itu semua untuk menyempurnakan misinya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Adam. Secara bahasa, kalau kita tarik ke kata kerja, verb, kata kerjanya, maka adama yu'dimu itu juga bisa berarti aslaha wa allafa. Sesuatu yang menampilkan perbaikan, sesuatu yang menghadirkan kelembutan. Karena itulah manusia ketika berkehidupan, bertugas di bumi, bersosial, membangun, memakmurkan, karena di antara turunan kata khalifah itu juga memakmurkan, membangun, menyukseskan. Sifat pembangunannya, sifat pemakmurannya itu cenderung memperbaiki, menghadirkan perbaikan-perbaikan, menghadirkan kemaslahatan-kemaslahatan, islah fungsinya. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan isyarat tugas manusia, sifat manusia, karakteristik manusia selalu menghadirkan kebaikan. Islah berasal dari kata aslaha, yuslihu, dan akarnya dari kata saleh. Karena itu pekerjaannya disebut dengan amal saleh, karena dorongannya kepada islah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pembawaan aktivitas menuju amal soleh itu disebutlah dengan insan, untuk menunjuk seluruh aktivitasnya mengarahkan kepada yang baik-baik. Maka tidaklah diciptakan kita ini manusia dari sejak Adam alaihissalam dan kita keturunannya kecuali semua desain penciptaannya sempurna mengarah kepada kebaikan. Secara fisikal sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Di Quran surah 95 ayat keempat itu, aku bersumpah, kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia dengan tampilan fisikal keadaan yang sangat sempurna. Kemudian yang paling menarik adalah kesempurnaan fungsi, keadaan fungsi jasmani kita, keadaan sifat kita yang sangat sempurna diciptakan mulia oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Semua manusia itu mulia. Karena itulah Allah diantaranya menurunkan hukum untuk menjaga kehormatan. Hukum untuk menjaga kehormatan disebut dengan haram namanya, dari kata hormat. Hormat bahasa Indonesianya diserap ke dalam bahasa Indonesia namanya hormat. Kenapa hukum haram diturunkan? Untuk menjaga kehormatan manusia yang memang sempurna itu. Tujuannya saleh, amalannya islah, harus selalu baik. Karena harus dijaga untuk baik, nggak boleh terjebak kepada yang buruk. Maka turunlah hukum haram. Haram mata melihat yang buruk, karena fungsi mata itu diciptakan untuk memandang yang baik. Haram lisan mencela, bikin hoax, menggibah, berselisih, itu buruk. Karena lisan diciptakan fungsinya untuk bertutur yang baik. Haram telinga mendengar yang kotor. Karena hukum telinga diciptakan itu pendengarannya fungsinya untuk mendengar yang baik-baik. Sampai ke ujung kaki. Itulah sebabnya filosofinya kenapa ada hukum haram. Bukan ingin menyulitkan aktivitas kita, tapi menjaga keadaan manusia tetap terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama inilah yang menyertai kita disebut dengan insan. Allafa, ya yu'allifu ta'lifan, sesuatu yang melahirkan kelembutan, menyusun sesuatu dengan lembut, menghadirkan karakter yang harmoni. Karena itulah tampilan manusia sesungguhnya membawa kelembutan, harmoni, kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang tampil kasar, keras, yang tidak menempat, sesungguhnya boleh jadi terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari keadaan fitrah-fitrahnya yang mulia, yang baik. Karena itu di Al-Quran disebut dengan al-ins.
Dari kata anisah, sesuatu yang lembut, yang halus, ya, dipasangkan lawannya jin. Bila ins itu tampak, lembut, baik, harmoni, jin sebaliknya. Jin itu tersembunyi, cenderung kasar, dan sulit membentuk harmoni. Bawaannya merusak, seperti yang tadi disampaikan. Ya, dan disebutkan rangkaian ini 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ternyata ketika disebut dengan bashar, menunjuk materinya, ins, karakteristik kelembutannya, insan, kreasi aktivitas karakter kinerjanya yang cenderung baik, Bani Adam, menunjuk kepada akar keturunannya kepada Adam alaihissalam, dan semua terakumulasi dari nama kakek moyang kita, Adam alaihissalam. Itulah Adam, manusia pertama, dan melahirkan keturunan kita semua dengan karakteristik yang tadi telah ditampilkan. Nah, hal yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama Adam dengan segala penjelasan tadi, kemudian menampilkan kepada kita perjalanannya dari awal mula diciptakannya, dan dijelaskan kepada malaikat ini akan menggantikan makhluk sebelumnya, membawa risalah untuk ibadah, karena baik jin dan manusia itu tujuan utamanya adalah menampilkan pengabdian paripurna sebagai ibadah kepada Allah. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan baik jin atau manusia kecuali mereka supaya memaksimalkan, mengoptimalkan tugas sebagai ibadah kepada aku, kata Allah. Ya, jin ini tidak maksimal, banyak melakukan kerusakan. Ya, diciptakan kemudian manusia untuk memberi contoh kepada jin, seperti ini harusnya. Memberikan contoh pada malaikat, ini cara mengendalikan nafsu. Malaikat tak punya nafsu. Maka nanti kita akan lihat bagaimana malaikat pun hormat kepada manusia ketika bisa menata itu semua dengan kekuatannya dalam saat yang bersamaan mampu mengendalikan nafsunya. Jadi tugas untuk mengoptimalkan ibadah ini diembankan kemudian kepada Adam, misinya di bumi dengan segala karakteristik tadi yang telah kita sampaikan. Ada apa setelah itu? Bagaimana kemudian tugas itu dimulai? Seperti apa gambarannya? Sampai Allah menegaskan, Adamlah yang pertama kali dipilih, dan risalahnya akan diteruskan oleh generasi setelahnya. Ada Nuh alaihissalam, ada keluarga besar Ibrahim, bahkan nanti ada keluarga besar Imran, dan yang lainnya sampai menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un alim. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33 sampai 34. Bagaimana kisah selanjutnya Adam? Seperti apa? Dikonfirmasikan keunggulannya dan bekalnya oleh Allah sebelum ditugaskan ke bumi. Seperti apa pelatihannya sebelum berangkat, kemudian tugas dimulai di bumi sebagai khalifah untuk beribadah. Kita akan lanjutkan di edisi selanjutnya esok hari insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.